Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam sukacita, salam pelayanan sekolah minggu. Tetap semangat Amanginang, terima kasih untuk dedikasi dan kesetiaan kita dalam melayani anak-anak Tuhan. Kiranya Amanginang senantiasa diberi hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan, sehingga semakin dimampukan untuk melayani anak-anak sekolah minggu kita Amanginang ya. Dan biarlah nama Tuhan yang senantiasa dimuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sermon untuk minggu terakhir di bulan 2. Dan di sini kami mengingatkan kita, tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki perayaan iman kita. Amanginang, ini tidak akan terasa. Kita akan masuk di minggu Jumat Agung, Paskah, dan seterusnya. Maka persiapkanlah segala sesuatunya untuk pelayanan kita. Mari sermon Yesaya 6 ayat 4 sampai ayat 10. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita memperhatikan bahwa di bulan Februari ini, Naskotbah untuk sekolah minggu mengajak kita untuk mengedepankan satu hal, yaitu ketaatan. Ya. Dan di minggu terakhir di bulan 2, khotbah untuk sekolah minggu juga menekankan ketaatan kita kepada Tuhan. Hirayem Selmi. Maka jangan bosan-bosan Bapak Saudara-saudara untuk sermon, untuk menggumuli firman Tuhan, walaupun temanya ya hampir sama, tetapi gumulilah sesuai dengan situasi kondisi di pelayanan kita masing-masing. Bagaimana ketaatan di daerah perkotaan, bagaimana ketaatan di daerah pedesaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, survei membuktikan bahwa kebersamaan atau kedekatan orang tua kepada anak itu sangat mempengaruhi karakter sifat ketaatannya. Nah, maka perhatikanlah bagaimanakah sosial anak-anak kita itu. Apakah mereka dekat dengan orang tuanya? Apakah orang tuanya lebih banyak menghabiskan waktu dengan profesi, pekerjaan, dan aktivitasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan untuk anak sekolah minggu dari Yesaya 6 ayat 4 sampai 10. Jelas menekankan pentingnya ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Maka di minggu-minggu yang lalu saya sudah menekankan salah satu bukti nyata ketaatan anak-anak dalam kehidupan kesehariannya adalah ketaatannya kepada orang tua. Nah, di minggu ini sesuai dengan kesaksian kitab Yesaya, ya Bapak Ibu,
kita mau mengajak anak-anak kita untuk taat kepada Tuhan dalam kesehariannya. Nah, ya. Di sini kan Yesaya ketika Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Here I am, send me. Nah, bagaimanakah ketaatan anak-anak kepada Tuhan dalam kesehariannya? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketaatan anak-anak kepada Tuhan dalam kesehariannya sesuai dengan gambaran firman Tuhan ini adalah senantiasa mengenal diri di hadapan Tuhan. Ya, mengenangnya, sebagaimana Yesaya di sini, celakalah aku binasa sebab aku ini orang yang najis bibir. Tetapi mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Maka penting bagi anak-anak kita untuk mengenal dirinya di hadapan Tuhan, supaya pribadi anak-anak sekolah minggu kita itu jauh dari yang namanya kecongkakan, kesombongan. Tetapi ketika mereka mengingat Tuhan, ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, anak-anak kita senantiasa mengingat bahwa dirinya adalah orang yang tak layak di hadapan Tuhan. Bahwa kita adalah orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Sebagaimana Yesaya pada akhirnya dilayakkan oleh Tuhan. Maka tadi dikatakan, dosamu telah diampuni. Maka harapan kita, anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga kerendahan hati di hadapan Tuhan nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia tidak memamerkan apa yang ada pada dirinya. Nah, ketaatan yang kedua adalah ketaatan dalam membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk mendoktrin anak-anak sekolah minggu kita supaya membaca firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu amanginangnya, kita juga amanginang. Supaya rajin membaca firman Tuhan. Saya katakan hanya membaca firman Tuhan. Anak-anak kita juga demikian. Kita suruh, kita ajak, kita doktrin untuk membaca firman Tuhan dalam kesehariannya. 1 kali dalam sehari. Ya, 1 kali dalam sehari, 1 pasal dalam sehari. Membaca firman Tuhan. Tentunya bagi orang besar yang sudah bisa membaca. Bapak Ibu Saudara, baru kami yang pertama, anak pertama kami, ya setelah dia bisa membaca dengan lancar, hal pertama yang saya lakukan untuk dia adalah membaca firman Tuhan. Dan saat ini kami fokus untuk membaca kitab Amsal. Dan kami sudah sampai ke pasal 17, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita juga harapan kita dengan nasihat yang kita berikan melalui firman Tuhan, anak-anak kita itu menjadi taat kepada Tuhan dengan senantiasa rajin membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu yang bisa kami jelaskan untuk kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita, supaya mereka menjadi pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Kembangkan Bapak Ibu amanginang di daerah pelayanan kita masing-masing. Jangan lupa persiapan pelayanan kita. Salam Sunedesis. God bless you non-stop.